Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema lost contact dengan mantan. Tanda dia masih jodoh. Ya, banyak nih orang yang bertanya-tanya dengan judul ini. Lah kita sudah lost contact atau lost contact dengan mantan selama berbulan-bulan, kok bisa mantan masih jodoh kita? Jadi kalau kita mau melihat lebih teliti lagi ya, ada begitu banyak orang bahkan tidak ada kontak sama sekali, bahkan tidak kenal sama sekali. Tahu-tahu naik kereta, duduk satu bangku, kenalan, tukaran nomor WhatsApp, ya. 1 bulan kemudian mereka menikah. Sama sekali tidak ada kontak, ya. Ada begitu banyak orang yang dulu ketika sekolah SMA atau ketika kuliah ya cuman kenal saja, tidak dekat, tidak naksir. Tahu-tahu setelah bekerja sekian tahun kemudian dipertemukan, sama-sama masih single dan kemudian memilih untuk menikah. Padahal saat masih sama-sama dulu, sama-sama kuliah, tidak punya ketertarikan apapun. Ya. Nah, jadi sesungguhnya kita dan mantan itu beberapa langkah lebih maju daripada mereka. Kita mengenal mantan ya daripada tadi yang sama sekali tidak pernah saling mengenal. Tahu-tahu misal ketemu lagi naik bis bareng, ya, ketemu di perpustakaan lagi nyari buku, ketemu di toko buku, ya, lagi beli buku dan seterusnya, kenalan, kemudian memilih untuk menikah. Nah, jadi mereka sama sekali tidak punya modal saling mengenal. Kita punya modal mengenali mantan. Atau tadi, yang kedua, saling kenal, tapi sama sekali tidak pernah bersama, tidak punya ketertarikan, tidak pernah ada rasa cinta di dalam hati. Tahu-tahu sekian tahun kemudian setelah bekerja, dipertemukan kembali dan memilih untuk menikah. Banyak tuh yang seperti itu. Datang jagong manten temannya, ketemu. Kamu sekarang lagi ngapain? Oh, kerja di sana. Kamu kesini sama siapa? Sendiri. Nah, gitu. Atau ketemu di reuni kuliah, ya, sama-sama masih sendiri dan lanjut. Nah, kita lebih unggul daripada mereka. Karena apa? Kita dan mantan pernah bersama. Misal suami istri, bahkan pernah menikah. Memang sekarang lagi berpisah atau bahkan bercerai, lost contact, tidak pernah kontak satu dan lainnya. Tapi bahwa kita dan mantan pernah saling mencintai, itu modal yang amat sangat besar. Kita dan mantan pernah bersama dan kita tahu persis ya siapa mantan, apa yang dia inginkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi sesungguhnya kalau mau kita renungkan dengan teliti, kita ini biarpun sedang lost contact atau lost kontak dengan mantan, sesungguhnya kita adalah orang yang paling berpeluang untuk menjadi jodohnya mantan kalau yang belum menikah, atau mantan masih jodoh kita kalau yang sudah menikah dan sekarang berpisah atau bercerai. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe
dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian kenapa mantan bisa masih jodoh kita atau akan jadi jodoh kita? Tadi ya, cinta. Kalau mantan pernah mencintai, maka energi cinta itu akan terus ada di hatinya. Kenapa dia tidak menghubungi kita? Mungkin karena sedang jengkel, sedang marah, sedang kecewa, atau sedang tergoda dengan orang ketiga. Itu saja. Ya, saat faktor-faktor ini hilang dari hatinya, maka cinta akan muncul kembali. Marahnya reda, marahnya sirna, jadi kangen lagi dia. Atau ketika dia dikecewakan oleh orang ketiga, duit habis, orang ketiga diam-diam juga selingkuh, ya, atau dia dicampakkan oleh orang ketiga, ya, atau dia merasa betul-betul lelah bersama orang ketiga, mengikuti gaya hidup orang ketiga yang sangat boros, dan seterusnya. Ketika dia merasa kecewa dengan orang ketiga, ya, maka rasa bencinya akan pindah ke orang ketiga. Tadi rasa cinta kepada kita itu tertutup dengan perasaan benci. Ya. Tetapi ketika dia benci kepada orang ketiga, maka penutup itu akan pindah kepada orang ketiga. Ya, jadi benci kepada orang ketiga dan rasa cinta itu akan muncul lagi. Manusia ketika dia dikecewakan, dia akan teringat kepada orang yang tidak pernah mengecewakannya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu mencintai orang yang baik, yang tulus kepadanya, dan membenci orang yang tidak baik, orang yang mengkhianatinya, dan seterusnya. Ya, nah, yang kedua, ketika mantan lost contact dengan kita, ya, semakin lama dia tidak berkomunikasi dengan kita, semakin kangen pula dia. Semakin besar rasa rindu itu terakumulasi di dalam hatinya ketika dia mencoba bertahan untuk tidak menghubungi kita. Jadi jangankan kita lah, seseorang yang pernah dia cintai, orang yang cuman dia kenal pun, dia akan kangen juga. Misal saya sering mencontohkan, teman kita saat masih sekolah di SD dulu, kita berpikir, bagaimana ya wajah mereka sekarang? Mulai kita mengintip media sosial mereka. Kira-kira mereka menggunakan media sosial atau tidak, kan gitu. Ya. Itu orang yang cuman mantan kenal. Sementara kita adalah seseorang yang spesial bagi dia. Ya, maka semakin lama mantan menghindari kontak dengan kita, akan semakin kangen. Dan yang ketiga, ya, bahwa ketika mantan tidak pernah mengontak kita, kita pun sebenarnya tidak tinggal diam. Ya, lah kita tidak tahu nomor kontaknya berapa, cara menghubunginya bagaimana. Iya, mengontak mantan secara fisik, tapi kan kita selalu mengontak batin dan pikirannya. Kapan itu? Ketika kita berdoa, kita mengontak batinnya, kita sebut nama mantan di dalam doa kita. Ketika kita berdoa, ya, kita bayangkan mantan, kita mengontak pikirannya dengan kekuatan pikiran kita. Ya. Dan ketika kita memikirkan mantan, kan sering kita bahas tuh penelitian Profesor Digbitatum dari University of Sheffield tentang interbrain, koneksi pikiran. Artinya kita kangen kepada mantan. Mengobati rasa kangen tadi ya kita menghayalkan mantan kan, misal gitu.
terjadi koneksi pikiran antara kita dengan mantan, maka saat terjadi koneksi pikiran itu, mantan otomatis akan langsung teringat kepada kita. Ya, jadi semakin kita kangen, semakin terakumulasi juga rasa kangen di hati mantan. Karena saat kita kangen, kita memikirkan dia. Saat kita memikirkan dia, kita mengontak pikirannya. Jadilah dia kepikiran kita. Ya, jadi sesungguhnya ketika mantan lost contact dengan kita, rasa kangen di hatinya juga akan terus membesar, akan semakin sering dia kepikiran kita. Dan yang paling penting tadi doa. Ya, semakin lama kita berdoa, semakin dekat waktunya doa itu terkabul. Nah, ya. Artinya kalau mantan sudah lost kontaknya lama dengan kita, insya Allah waktunya kembali semakin dekat. Dan hanya doa. Kalaupun perpisahan itu adalah tanda bahwa kita dan mantan ditakdirkan tidak berjodoh, tapi dengan doa kita, takdir bisa berubah. Ya, dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir illa doa, kecuali doa. Kenapa doa itu sampai bisa mengubah takdir? Laisa sayun akrama 'alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Selama kita masih mau meminta kepada Allah, keajaiban akan terjadi. Tadi, kalaupun memang lost contact itu adalah tanda bahwa mantan bukan jodoh kita, kita berdoa. Semakin lama kita berdoa, semakin terbuka peluang doa kita terkabul. Ya, nah maka kalaupun berpisah itu adalah tanda tidak berjodoh, doa dikabulkan, maka keajaiban akan terjadi. Dari lost contact, tahu-tahu mantan yang akan mengontak kita duluan. Ya, jadi itu kenapa lost contact adalah tanda bahwa mantan sesungguhnya masih jodoh kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.